Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang akan membuat kalian terpaku di kursi. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pembalasan dendam yang tak terduga. Di puncak dunia, hiduplah seorang pria bernama Leo. Sebagai CEO sebuah perusahaan besar, ia memiliki segalanya: kekuasaan, uang, dan status. Setiap hari adalah parade kesuksesan, di mana setiap perintahnya adalah hukum dan setiap langkahnya diikuti dengan tatapan kagum. Baginya, dunia ada dalam genggamannya. Di sisinya, ada Konita, sekretarisnya yang cantik dan ambisius. Hubungan mereka adalah rahasia terlarang yang menambah bumbu adrenalin dalam hidup Leo yang tampaknya sempurna. Setiap pertemuan rahasia, setiap sentuhan yang dicuri, membuatnya merasa lebih hidup, lebih berkuasa. Leo merasa seperti seorang raja yang memiliki dua ratu, satu di rumah dan satu di kantor. Ia yakin ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri dan takdir orang-orang di sekitarnya. Sementara di rumah ada Nisa, istrinya, wanita yang telah menemaninya selama 5 tahun, melewati suka dan duka saat membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Nisa adalah istri yang setia, lembut, dan penuh cinta. Ia adalah pondasi yang kokoh, di mana Leo membangun istana kesuksesannya. Namun, bagi Leo, Nisa kini terasa seperti relik dari masa lalu. Sebuah pengingat akan kehidupannya yang sederhana sebelum ia menjadi seorang CEO yang disegani. Cintanya pada Nisa telah memudar, digantikan oleh gairah membara yang ia rasakan bersama Konita. Leo melihat masa depannya bukan lagi bersama Nisa, melainkan bersama Konita yang dianggapnya lebih sepadan dengan statusnya sekarang. Di tengah gejolak perasaannya, Leo mulai merancang sebuah rencana yang kejam dan dingin. Ia akan mengakhiri pernikahannya dengan Nisa, namun ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Ia ingin memberikan satu kejutan terakhir, sebuah penutup yang dramatis. Rencananya adalah menceraikan Nisa tepat setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Bayangkan, setelah merayakan cinta mereka, setelah meniup lilin bersama, ia akan menjatuhkan bom itu. Ia membayangkan ekspresi Nisa, keterkejutan dan sakit hati yang akan terpancar di wajahnya. Bagi Leo, ini adalah cara untuk menegaskan bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan akhir dari cerita mereka. Ia dan Konita sudah merencanakan masa depan mereka, sebuah kehidupan baru yang akan dimulai di atas reruntuhan pernikahan Leo dan Nisa. Malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima pun tiba. Leo pulang ke rumah lebih lambat dari biasanya. Di tangannya tidak ada hadiah, tidak ada bunga. Yang ada hanyalah sebongkah keberanian dingin untuk mengakui segalanya dan menghancurkan hati istrinya. Sepanjang perjalanan pulang, ia sudah menyusun kote kata yang akan ia ucapkan. Ia akan bilang bahwa ia tidak lagi mencintai Nisa, bahwa hatinya telah menjadi milik wanita lain. Ia siap menghadapi tangisan Nisa, amarahnya, bahkan permohonannya. Ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh antagonis dalam drama ini. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, ia mengambil napas dalam-dalam, siap untuk pertunjukan terakhir. Ia membuka pintu, mengharapkan suasana hangat perayaan. Mungkin aroma masakan favoritnya atau dekorasi sederhana yang disiapkan Nisa. Namun, apa yang menyambutnya bukanlah apa yang ia bayangkan. Rumah itu gelap, sunyi, kosong. Tidak ada aroma masakan, tidak ada dekorasi, tidak ada Nisa. Awalnya, Leo mengira mungkin Nisa sedang keluar atau menyiapkan kejutan di tempat lain. Ia memanggil nama Nisa, tapi hanya Gemma, suaranya sendiri yang menjawab. Rasa cemas mulai merayap di hatinya. Ia menyalakan lampu dan keheningan rumah itu terasa semakin mencekam. Ia memeriksa setiap ruangan, dari kamar tidur hingga dapur, tapi istrinya tidak ada dimanapun. Lemari pakaian Nisa terbuka dan isinya kosong melompong. Semua barang pribadi Nisa, foto-foto mereka, semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama
telah lenyap seolah tak pernah ada. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi sebuah museum kosong dari kehidupan yang telah hilang. Di atas meja makan yang dingin, tempat seharusnya mereka merayakan cinta, tergeletak sebuah amplop putih. Jantung Leo berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada dua benda. Pertama, cincin pernikahan mereka, cincin yang dulu ia sematkan di jari Nisa dengan janji setia selamanya. Kini tergeletak dingin di telapak tangannya, sebuah simbol janji yang telah ia hianati. Benda kedua adalah selembar surat. Itu bukan surat cinta atau surat perpisahan biasa. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan di bagian bawah surat itu sudah tertera tanda tangan Nisa yang tegas dan jelas. Nisa tidak menunggunya. Nisa tidak memberinya kesempatan untuk menjadi orang yang mengakhiri semuanya. Dalam sekejap, dunia Leo jungkir balik. Pria yang merasa memegang kendali penuh, yang merasa menjadi sutradara dalam drama hidupnya, tiba-tiba menyadari bahwa ia hanyalah seorang aktor yang tidak tahu naskahnya. Nisa, wanita yang ia anggap lemah dan penurut, ternyata telah melangkah jauh di depannya. Ia tidak menunggu untuk dicampakkan. Ia memilih untuk pergi dengan caranya sendiri. Dengan kepala tegak, Nisa telah menulis akhir ceritanya sendiri, meninggalkan Leo sendirian di panggung yang ia siapkan untuk menghancurkannya. Kejutannya gagal total. Rencana pengkhianatannya hancur berantakan. Leo menyadari bahwa duri dalam daging yang selama ini ia kira bisa ia cabut kapan saja, ternyata telah mencabut dirinya sendiri dan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Leo? Bagaimana Nisa bisa merencanakan semua ini? Episode pertama ini baru permulaan. Kisah duri dalam daging ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, jangan pernah meremehkan orang yang diam. Karena di balik keheningannya, mungkin tersimpan kekuatan dan rencana yang tidak pernah kita duga. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki batas kesabarannya. Dan ketika batas itu terlampaui, mereka bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim Nisa atau penasaran dengan apa yang akan dilakukan Leo selanjutnya? Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman favorit kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Cerita dimulai dengan suasana yang tegang. Polisi akhirnya datang ke kantor Leo yang megah itu. Bukan kunjungan biasa, tapi untuk memulai penyelidikan resmi atas hilangnya Nisa. Bayangkan, di tengah kesibukan kantor, dua detektif dengan wajah serius datang dan langsung menuju ruangan Leo. Semua mata karyawan tertuju pada mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut. Suasana yang tadinya profesional mendadak jadi penuh tanda tanya. Leo sebagai seorang CEO yang terbiasa mengendalikan situasi, mencoba memasang wajah tenang. Dia menyapa para detektif dengan senyum profesionalnya, seolah-olah ini hanyalah prosedur rutin. Dia mempersilakan mereka duduk, menawarkan minum, mencoba menciptakan kesan bahwa dia adalah suami yang kooperatif dan sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Tapi di balik topeng tenangnya itu, kita bisa lihat ada getaran kecil di tangannya saat dia menuang air. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Detektif yang memimpin penyelidikan ini bukan orang baru. Dia sudah berpengalaman menangani kasus-kasus rumit. Dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus kebohongan, dia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi menusuk. Kapan terakhir kali Anda melihat Nyonya Nisa? Apakah ada pertengkaran sebelum dia menghilang? Bagaimana hubungan Anda dengan istri Anda akhir-akhir ini? Setiap pertanyaan terasa seperti pukulan kecil yang menguji pertahanan Leo. Leo menjawab dengan hati-hati, merangkai kata-kata agar terdengar seperti suami yang sempurna dan penyayang. Dia bercerita tentang betapa harmonisnya rumah tangga mereka, betapa dia mencintai Nisa. Tapi semakin dia berusaha meyakinkan, semakin terlihat celah dalam ceritanya.
Ada jeda sesaat sebelum menjawab. Matanya sesekali melirik ke arah lain, tanda-tanda kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Para detektif tentu saja menangkap sinyal-sinyal kecil ini. Mereka mencatat setiap jawaban, setiap ekspresi, dan setiap gerak-gerik Leo. Tekanan di ruangan itu semakin terasa berat, seolah udara menjadi lebih padat dan sulit untuk dihirup. Leo tahu dia sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Satu kesalahan kecil saja dan dia akan jatuh. Tepat saat Leo sedang berjuang di bawah tekanan interogasi polisi, sebuah bom waktu meledak di dunia maya. Entah siapa yang membocorkannya, tapi berita perselingkuhan Leo dengan Konita tiba-tiba viral. Foto-foto mesra mereka, percakapan pribadi, semuanya tersebar luas di media sosial dan menjadi berita utama di portal-portal berita online. Judul-judul sensasional seperti CO ternama selingkuh saat istri hilang misterius, atau skandal panas di balik hilangnya sosialita Nisa terpampang di mana-mana. Dalam sekejap, citra publik Leo yang selama ini dibangun dengan susah payah sebagai pengusaha sukses dan suami idaman hancur berkeping-keping. Reputasinya runtuh dalam hitungan jam. Ponselnya tidak berhenti berdering. Notifikasi dari media sosial membanjiri layarnya dengan komentar-komentar pedas, hujatan, dan caci maki dari netizen. Orang-orang yang tadinya mengaguminya kini berbalik mencelanya. Dia yang tadinya dipuja-puja kini menjadi musuh publik nomor 1. Kekacauan ini tentu saja sampai ke telinga para detektif yang masih berada di kantornya. Salah satu detektif menerima pesan di ponselnya, lalu menunjukkan layar ponsel itu kepada rekannya. Wajah mereka langsung berubah. Sekarang, mereka tidak hanya melihat Leo sebagai suami yang berduka, tapi juga sebagai suami yang tidak setia dan punya motif tersembunyi. Tatapan mereka menjadi lebih curiga. Pertanyaan mereka menjadi lebih tajam dan menyudutkan. Tuan Leo, bisakah Anda menjelaskan tentang hubungan Anda dengan Nona Konita? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada dingin dan bagi Leo itu terasa seperti vonis. Dia terpojok, tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Skandal ini bukan hanya menghancurkan citranya, tapi juga menempatkannya sebagai tersangka utama di mata publik dan polisi. Di tengah badai yang menerpa Leo, ada satu orang yang justru merasa di atas angin, Konita. Baginya, skandal yang meledak ini adalah sebuah kemenangan. Rahasia mereka sudah terbongkar dan menurutnya tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk melegitimasi hubungan mereka. Dia tidak lagi mau menjadi wanita simpanan yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Maka Konita mulai menekan Leo. Dia mendatangi Leo, bukan dengan simpati, tapi dengan tuntutan. Leo, semua orang sudah tahu tentang kita. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Ceraikan Nisa dan nikahi aku, katanya dengan nada penuh percaya diri. Dia membayangkan masa depan cerah sebagai Nyonya Leo yang baru, menikmati semua kemewahan dan status sosial yang selama ini hanya bisa dia impikan. Tapi tuntutan Konita ini datang di saat yang paling tidak tepat bagi Leo. Kepalanya sudah pusing 7 keliling menghadapi polisi, media, dan kehancuran reputasinya. Dia merasa seperti sedang tenggelam. Dan Konita bukannya melempar pelampung, malah mendorong kepalanya lebih dalam ke air. Tekanan dari Konita ini menambah beban pikiran Leo yang sudah di ambang batas. Dia terjebak di antara penyelidikan polisi yang semakin intens dan desakan Konita yang tidak sabaran. Dia mulai merasa panik, marah, dan frustrasi. Wanita yang tadinya menjadi tempat pelariannya kini berubah menjadi sumber masalah baru yang tak kalah pelik. Leo benar-benar berada di titik terendahnya, dikepung dari segala arah tanpa ada jalan keluar. Saat Leo merasa dunianya sudah runtuh, datanglah pukulan terakhir yang benar-benar membuatnya jatuh tersungkur. Baskara, pengacara kepercayaan keluarga, dan sahabat dekat Nisa datang menemuinya. Kedatangan Baskara bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menyampaikan sebuah kenyataan pahit yang akan mengubah hidup Leo selamanya. Dengan wajah datar dan tatapan dingin, Baskara menyodorkan sebuah dokumen. Itu adalah salinan perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani oleh Leo
dan Nisa sebelum mereka menikah. Leo mungkin sudah lupa atau menganggap remeh dokumen itu. Tapi hari ini dokumen itu menjadi mimpi buruknya. Bhaskara menjelaskan isi perjanjian itu poin per poin dengan bahasa hukum yang lugas dan tak terbantahkan. Fakta yang paling mengejutkan adalah sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Nisa atau jika pernikahan mereka berakhir karena kesalahan Leo, maka seluruh aset atas nama Leo termasuk saham mayoritas di perusahaannya, rumah mewah, mobil-mobil sport, semuanya akan secara otomatis dialihkan dan dikendalikan oleh sebuah trust fund atau dana perwalian. Dan siapa penerima manfaat dari trust fund itu? Bukan Leo, tapi Nisa. Jika Nisa tidak dapat ditemukan atau dinyatakan meninggal, maka ahli waris yang ditunjuk Nisa dalam surat wasiatnya yang akan menerima semuanya. Leo tercengang, mulutnya ternganga, matanya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia membaca kembali dokumen itu, berharap ada kesalahan, tapi tidak. Semuanya tertulis dengan jelas. Nisa, istrinya, yang selama ini dianggap naif dan penurut, ternyata telah mempersiapkan segalanya dengan sangat cerdik. Dia telah melindungi dirinya dan asetnya dengan benteng hukum yang tidak bisa ditembus. Dalam sekejap, Leo menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Dia bukan hanya kehilangan reputasi dan mungkin kebebasannya, tapi dia juga kehilangan segalanya secara finansial. Perusahaan yang dia bangun dari nol, kekayaan yang dia kumpulkan, semuanya bukan lagi miliknya. Secara hukum, dia kini jatuh miskin. Semua yang dia perjuangkan, semua yang dia banggakan, lenyap begitu saja. Dia terduduk lemas di kursinya, tatapannya kosong. Ironisnya, dia berusaha menyingkirkan Nisa untuk mendapatkan kebebasan dan memulai hidup baru dengan Konita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia kehilangan segalanya. Sementara jejak Nisa seolah terhapus, meninggalkannya dalam kehancuran total. Wah, gila banget ya episode kali ini. Leo benar-benar kena batunya. Dari seorang CEO yang bergelimang harta dan punya segalanya, sekarang dia jatuh miskin dan jadi tersangka utama. Semua karena keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Nisa benar-benar hilang? Atau ini semua adalah bagian dari rencana besarnya? Dan bagaimana nasib Konita yang mimpinya jadi Nyonya Leo sekarang pupus? Semuanya akan kita bongkar di episode selanjutnya. Buat yang udah nungguin kelanjutan ceritanya, yuk kita langsung masuk ke episode 3, Boneka Cantik. Di episode sebelumnya, kita lihat Nisa berhasil menjebak Leo selingkuh dengan Konita. Nah, di episode ini, kita akan bongkar semua rahasia di baliknya. Siap-siap, karena ceritanya bakal makin seru dan penuh kejutan. Jadi, siapa sebenarnya Konita ini? Ternyata, dia bukan orang asing. Kita akan melihat sebuah kilas balik di mana terungkap kalau Konita adalah mantan karyawan di perusahaan ayah Nisa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nisa sendiri yang merekrutnya untuk sebuah misi khusus, menjebak Leo. Nisa tahu betul kelemahan suaminya itu. Dia tahu Leo punya rekam jejak yang gak bagus soal kesetiaan. Makanya, dia butuh umpan yang tepat, seseorang yang bisa membuat Leo benar-benar terpikat dan lupa diri. Pemilihan Konita bukan tanpa alasan. Nisa melihat sesuatu dalam diri Konita, mungkin kepolosannya, atau mungkin keputusasaannya yang bisa dimanfaatkan. Nisa mendekati Konita dengan sebuah tawaran yang sulit ditolak. Dia menjanjikan sejumlah uang yang besar, cukup untuk mengubah hidup Konita dan keluarganya. Di sisi lain, Konita yang sedang terdesak masalah ekonomi melihat ini sebagai jalan keluar. Dia setuju untuk menjadi boneka dalam permainan Nisa. Rencananya pun disusun dengan sangat rapi. Nisa merancang pertemuan tidak sengaja antara Leo dan Konita. Setiap langkah, setiap percakapan, semuanya sudah diatur oleh Nisa dari balik layar. Dia memberi Konita instruksi detail tentang bagaimana harus bersikap, cara berbicara,
bahkan cara berpakaian untuk menarik perhatian Leo. Dan benar saja, umpannya berhasil. Leo, yang dasarnya memang mudah tergoda, langsung jatuh ke dalam pesona Konita. Dia merasa menemukan wanita idamannya, tanpa sadar bahwa wanita itu hanyalah pion dalam sebuah permainan catur yang rumit. Kenapa Nisa melakukan semua ini? Kenapa dia sengaja membiarkan suaminya berselingkuh? Ini bagian paling jenius dari rencana Nisa. Dia tahu selama Leo sibuk dengan mainan barunya, perhatiannya akan teralihkan sepenuhnya. Leo akan lengah dan tidak akan lagi mengawasi pergerakan asit-asit perusahaan. Inilah momen yang ditangguh-tangguh oleh Nisa. Selama Leo asyik memadu kasih dengan Konita, Nisa bekerja dalam diam. Dia mulai memindahkan aset-aset penting perusahaan satu persatu. Aset yang seharusnya menjadi milik bersama, aset yang selama ini dikuasai Leo, kini perlahan-lahan beralih ke tangan Nisa. Prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terstruktur, melalui jalur-jalur hukum yang rumit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nisa memanfaatkan setiap detik kelengahan Leo. Saat Leo sedang makan malam romantis dengan Konita, Nisa sedang menandatangani dokumen penting. Saat Leo sedang berlibur dengan selingkuhannya, Nisa sedang bertemu dengan pengacaranya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Perselingkuhan Leo menjadi tameng yang sempurna. Nisa bahkan sengaja membuat dirinya terlihat seperti istri yang tersakiti dan tidak berdaya. Dia menangis, dia marah, dia memainkan perannya dengan sangat baik. Ini membuat semua orang, termasuk Leo sendiri, percaya bahwa Nisa adalah korban. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik air matanya ada sebuah rencana besar yang sedang berjalan mulus. Leo terlalu sibuk menikmati kemenangannya, merasa berhasil mengelabui istrinya. Padahal dialah yang sedang dikelabui. Kembali ke masa kini. Setelah beberapa waktu, Leo mulai merasa ada yang aneh. Mungkin karena insting bisnisnya, atau mungkin karena ada sesuatu yang terasa tidak beres dengan keuangannya. Dia mulai memeriksa rekening-rekeningnya dan juga rekening Nisa. Awalnya semua terlihat normal, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah catatan transaksi rutin dari rekening Nisa ke sebuah rekening yang tidak ia kenal. Awalnya Leo tidak terlalu peduli. Mungkin itu pembayaran untuk vendor atau keperluan rumah tangga. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Dia mencoba melacak nama pemilik rekening tersebut. Dan saat nama itu muncul, jantung Leo serasa berhenti berdetak. Rekening itu atas nama Konita. Bukan hanya satu kali transfer, tapi beberapa kali dengan jumlah yang cukup signifikan dan dilakukan secara berkala. Semua kepingan puzzle langsung menyatu di kepala Leo. Kenapa Nisa mentransfer uang ke selingkuhannya? Apa hubungan mereka berdua? Kecurigaan besar langsung menyelimuti pikirannya. Apakah pertemuan dengan Konita benar-benar sebuah kebetulan? Apakah perasaan Konita padanya tulus? Semua pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menciptakan badai kebingungan dan amarah. Leo tidak bisa lagi menahan diri. Dengan bukti transfer di tangannya, dia langsung melabrak Konita. Dia mendatangi apartemen Konita dengan amarah yang memuncak. Dia melemparkan bukti transfer itu ke meja dan menuntut penjelasan. Apa ini? Kenapa istriku mengirimimu uang? Jawab aku, Konita, teriaknya. Konita yang tidak menyangka akan dikonfrontasi seperti ini langsung pucat pasi. Dia gemetar ketakutan. Dia mencoba mengelak, mencoba berbohong, tapi tatapan tajam Leo membuatnya tidak berkutik. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Di bawah tekanan yang begitu besar, pertahanannya pun runtuh. Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir deras, Konita akhirnya mengaku. Dia menceritakan semuanya dari awal, bagaimana Nisa mendekatinya, bagaimana Nisa menawarinya uang untuk menjadi umpan. Aku mohon maaf Leo, aku hanya disuruh. Aku hanyalah boneka, isaknya. Nisa yang merencanakan semuanya. Dia membayarku untuk menggodamu, untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Pengakuan Konita bagai petir di siang bolong bagi Leo. Dunianya seakan runtuh seketika. Wanita yang dia pikir mencintainya dengan tulus, ternyata hanyalah seorang aktris yang dibayar
dan sutradaranya istrinya sendiri. Dia merasa sangat bodoh, sangat naif. Dia sadar selama ini dia telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang sempurna, perangkap yang dirancang oleh wanita yang paling dia remehkan. Amarah Leo pada Konita seketika berubah menjadi rasa ngeri terhadap Nisa. Dia tidak pernah menyangka Nisa bisa merencanakan hal serumit dan sekejam ini. Wanita yang selama ini dia anggap lemah dan penurut ternyata memiliki sisi lain yang sangat berbahaya. Leo menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia bukan sedang berhadapan dengan istri yang patah hati, tapi dengan seorang ahli strategi yang brilian. Leo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan juga sedikit takut. Dia melihat Nisa yang sedang duduk tenang di ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Nisa kini terlihat berbeda di mata Leo. Bukan lagi tatapan seorang istri yang patuh, tapi tatapan seorang pemenang yang telah berhasil melakukan skakmat. Perang di antara mereka baru saja dimulai, dan Leo sadar dia sudah kalah telak di babak pertama. Kira-kira apa yang akan dilakukan Leo selanjutnya setelah tahu semua ini? Dan langkah apa lagi yang sudah disiapkan Nisa? Semuanya akan kita bahas di episode berikutnya. Leo hancur lebur dan diliputi paranoia, terus mendesak Bhaskara. Baginya, Bhaskara adalah satu-satunya harapan untuk menemukan Nisa yang hilang secara misterius. Dia tidak sadar setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat justru membawanya semakin dekat ke jurang kehancuran. Sebuah jebakan terakhir yang telah dirancang dengan sangat rapi untuknya. Bhaskara dengan wajah tenang yang sulit ditebak akhirnya setuju untuk membantu. Dia bilang dia punya petunjuk tentang keberadaan Nisa. Mereka pun pergi, membelah malam menuju sebuah lokasi terpencil yang dijanjikan Bhaskara. Harapan Leo mempuncak. Dia membayangkan akan segera memeluk Nisa, meminta maaf, dan memperbaiki semuanya. Namun, tujuan mereka bukanlah tempat yang Leo bayangkan. Bhaskara menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan halamannya ditumbuhi ilalang liar. Suasananya begitu mencekam. Nisa di dalam, tanya Leo. Suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Bhaskara hanya mengangguk singkat, memintanya untuk masuk. Dengan jantung berdebar kencang, Leo mendorong pintu reot itu. Di dalam, ruangan itu kosong dan berdebu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi tanda keberadaan Nisa. Yang ada hanyalah sebuah meja kayu lapuk di tengah ruangan. Di atasnya tergeletak sebuah map usang. Leo mendekat dengan ragu. Dia membuka map itu dan matanya terbelalak. Isinya bukan surat dari Nisa. Isinya adalah tumpukan dokumen paten lama, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Dokumen yang membuktikan sebuah kebenaran pahit yang coba dia kubur dalam-dalam selama 10 tahun terakhir. Kebenaran bahwa formula bisnis yang menjadi pondasi kerajaannya, formula yang membuatnya kaya raya dan dihormati, sebenarnya adalah hasil curian. Itu adalah karya milik ayah Nisa. Di saat yang sama, sebuah proyektor tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala, memproyeksikan sebuah video ke dinding. Di layar, Nisa muncul, wajahnya dingin, tanpa senyum hangat yang biasa Leo kenal. Melalui rekaman itu, Nisa mulai bercerita. Dia mengungkap segalanya. Pernikahannya dengan Leo bukanlah sebuah kebetulan atau takdir cinta. Itu adalah sebuah misi balas dendam yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun. Dia menceritakan bagaimana ayahnya, seorang ilmuwan brilian yang begitu ia banggakan, jatuh miskin dan depresi setelah karyanya dicuri oleh rekan bisnisnya sendiri, yaitu Leo. Terlilit utang dan kehilangan harapan, ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, Nisa bersumpah akan membuat Leo merasakan penderitaan yang sama. Dia membangun semuanya dari nol, mendekati Leo, membuatnya jatuh cinta, dan akhirnya menghancurkannya dari dalam. Leo jatuh terduduk, napasnya tersengal. Seluruh dunia terasa runtuh di sekelilingnya
Wanita yang ia cintai, wanita yang ia cari setengah mati, ternyata adalah arsitek dari kehancuran totalnya. Semua ini adalah sebuah sandiwara besar. Baskara yang ternyata adalah sepupu Nisa menatap Leo tanpa ekspresi. Dia adalah bagian dari rencana ini sejak awal, menjadi mata dan telinga Nisa di dekat Leo. Tepat saat Leo mencoba mencerna semua kenyataan pahit ini, suara sirena polisi mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Leo berpikir, mungkin Baskara melaporkannya sebagai orang hilang. Sebuah ironi yang menyakitkan, tapi dia salah besar. Beberapa saat kemudian, polisi sudah mengepung seluruh area kantor pusat perusahaan Leo. Puluhan petugas berseragam lengkap menyerbu masuk. Mereka datang bukan untuk menyelidiki kasus orang hilang. Mereka datang dengan surat perintah penangkapan untuk Leo. Di tangan mereka ada setumpuk bukti yang tak terbantahkan. Bukti penggelapan pajak, penipuan korporasi, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang selama ini berhasil Leo sembunyikan. Siapa pengirimnya? Tentu saja Nisa. Sambil merencanakan balas dendam pribadinya, Nisa juga dengan sabar mengumpulkan semua bukti kejahatan finansial Leo. Dia tidak hanya ingin menghancurkan hati Leo, dia ingin melenyapkan semua yang telah Leo bangun di atas penderitaan ayahnya. Leo akhirnya digiring keluar dari kantornya dengan tangan terborgol. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang sudah menunggu di luar menyilaukan matanya. Imperium yang ia bangun dengan kebohongan kini runtuh dalam satu malam. Dan di suatu tempat yang jauh, Nisa akhirnya bisa bernapas lega menutup babak kelam masa lalunya. Keadilan untuk ayahnya akhirnya telah ia tunaikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebohongan dan pengkhianatan, seberapapun lama disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Seringkali dengan cara yang paling menyakitkan. Akhirnya kita sampai di episode puncak, episode yang akan menjawab semua penantian kalian. Episode kelima, runtuhnya sang raja. Setelah semua kejahatan yang dia lakukan, Leo akhirnya menjadi buronan. Tempat pelarian terakhirnya, ironis sekali, adalah dermaga. Dermaga yang sama di mana ia membangun istana pasir kebohongan bersama Nisa. Disinilah, di tengah deburan ombak yang menjadi saksi bisu, pertemuan terakhir mereka terjadi. Bayangkan suasana tegang saat itu. Leo dengan wajah panik dan pakaian lusuh, seorang pelarian, melihat Nisa berdiri dengan tenang di ujung dermaga. Siluetnya membelakangi matahari terbenam. Angin laut meniup rambut Nisa, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Leo berlari menghampiri Nisa. Napasnya tersengal-sengal. Ia tidak lagi memiliki aura raja yang sombong seperti dulu. Kini ia hanyalah seorang pecundang yang ketakutan. Dengan putus asa, Leo jatuh berlutut di hadapan Nisa. Ia memohon ampun, menangis, dan mencoba memainkan kartu simpati untuk terakhir kalinya. Tentu saja Leo tidak akan mengaku kalah begitu saja. Sambil menangis, ia mulai menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan ayahnya yang terlalu keras, menyalahkan lingkungan bisnis yang kejam, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta Siolia. Semua yang dilakukannya adalah demi Nisa. Ia bilang, "Nisa, aku melakukan semua ini untuk kita, untuk masa depan kita." Tapi Nisa tidak bergeming. Matanya yang dulu penuh cinta, kini hanya memancarkan kekosongan dan kekecewaan yang mendalam. Ia sudah terlalu sering mendengar kebohongan Leo. Kali ini tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Nisa hanya menatap Leo dengan pandangan dingin, seolah sedang melihat orang asing. Setiap kata yang keluar dari mulut Leo hanya terdengar seperti dengungan kosong, tidak lagi mampu menyentuh hatinya. Nisa tahu persis siapa Leo sebenarnya, seorang manipulator ulung yang selalu lari dari tanggung jawab. Dan kali ini Nisa memastikan Leo tidak akan bisa lari lagi. Pertemuan ini bukanlah tentang rekonsiliasi, melainkan sebuah perhitungan akhir. Nisa mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah amplop coklat. "Aku bisa membantumu," katanya dengan suara datar tanpa emosi. Di dalam amplop itu ada tiket kapal ke luar negeri.
sebuah jalan keluar, sebuah harapan palsu yang sengaja Nisa berikan. Leo, yang matanya sudah dibutakan oleh keputusasaan, langsung tergiur. Ia melihat tiket itu sebagai satu-satunya jalan untuk selamat. Tapi tentu saja, ada syaratnya. Aku mau kamu menandatangani ini, lanjut Nisa sambil menyodorkan selembar kertas dan pulpen. Kertas itu adalah surat pengakuan. Pengakuan atas semua kejahatan yang telah Leo lakukan di masa lalu, termasuk perbuatannya yang menghancurkan ayah Nisa. Disinilah letak kecerdasan Nisa. Ia tahu Leo sedang dalam posisi terlemahnya. Di satu sisi ada kebebasan yang tampak begitu dekat. Di sisi lain, ada pengakuan yang akan menghancurkannya. Ini adalah perjanjian terakhir. Sebuah pertaruhan pamungkas. Leo ragu sejenak. Menandatangani kertas itu sama saja dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Tapi apa pilihannya? Tertangkap dan membusuk di penjara, atau mengambil risiko ini demi secercah harapan untuk kabur. Keputusasaan adalah motivator terkuat. Ditekan oleh waktu dan rasa takut yang melumpuhkan, Leo akhirnya membuat keputusan. Pikirannya kacau. Ia membayangkan hidup baru di tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya. Fantasi itu begitu menggoda, membutakannya dari logika. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan tangan gemetar, Leo mengambil pulpen dari tangan Nisa. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas pengakuan itu. Tinta hitam itu menjadi segel nasibnya. Begitu pulpen terangkat dari kertas, senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibir Nisa. Sebuah senyum yang sudah bertahan-tahan. Ia tahan. Leo menatap Nisa dengan penuh harap, menunggu tiket yang dijanjikan. Namun, yang datang bukanlah tiket kebebasan. Dari balik peti kemas dan bayang-bayang dermaga, sirena polisi mulai meraung. Semakin lama semakin keras. Beberapa mobil polisi dengan cepat mengepung area itu. Puluhan petugas berseragam lengkap muncul dari segala arah. Senjata mereka teracung, mengarah tepat ke Leo. Ini adalah pengkhianatan terakhir. Mata Leo membelalak tak percaya. Ia menatap Nisa, lalu ke arah polisi yang mendekat. Ia akhirnya sadar, ia telah dijebak dengan sempurna. Nisa tidak pernah berniat melepaskannya. Tiket itu hanyalah umpan. Rencana Nisa sejak awal adalah untuk mendapatkan pengakuan tertulis ini dan menyerahkannya langsung kepada pihak berwenang. Ini bukan hanya balas dendam, ini adalah keadilan. Nisa dengan sangat tenang menyerahkan surat pengakuan yang baru saja ditandatangani Leo kepada komandan polisi yang memimpin penangkapan. Semua bukti yang kalian butuhkan ada di sini, katanya. Wajah Leo pucat pasi. Ia mencoba memberontak, berteriak bahwa ia dijebak, tapi semua sudah terlambat. Tenaganya seakan terkuras habis. Ia ambruk dalam kehancuran total. Raja yang dulu begitu berkuasa kini tak lebih dari seorang tahanan tak berdaya. Polisi memborgol tangannya dan menyeretnya pergi. Teriakan putus asanya menggema di dermaga, sebelum akhirnya ditelan oleh suara sirena yang menjauh. Nisa hanya berdiri diam, menyaksikan mobil polisi membawa Leo pergi hingga hilang dari pandangan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan kemenangan. Hanya ada keheningan dan kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya selama bertahan-tahan akhirnya terangkat. Dendam ayahnya telah terbalaskan. Ia berjalan perlahan ke tepi dermaga, menatap lautan yang luas. Dengan gerakan pelan dan mantap, ia melepas cincin pernikahan dari jarinya. Cincin yang menjadi simbol cinta palsu dan penderitaan. Tanpa keraguan sedikit pun, ia melemparkan cincin itu ke tengah laut. Kilau kecil dari cincin itu lenyap ditelan ombak, sama seperti masa lalunya bersama Leo yang kini telah ia buang jauh-jauh. Nisa menarik napas dalam-dalam, menghirup udara laut yang terasa begitu segar dan membebaskan. Ini adalah awal yang baru baginya, sebuah kebebasan